Cuan sampai triliunan hanya dengan jual gambar digital saja. Emang bisa ya? Gimana sih caranya? Dan apa itu yang disebut dengan NFT? Mari kita bahas satu-satu. Ini aku langsung contohin salah satu NFT pertama di dunia, yaitu CryptoPunks. Dan bagaimana cara orang bisa cuan miliaran bahkan triliunan dari CryptoPunks ini. Jadi awalnya tuh banyak orang dapetin CryptoPunks secara gratis pas pertama kali dirilis di tahun 2017. Nah, fast forward ke 2021, NFT ini mulai booming gila-gilaan. Misalnya, ada satu contoh nyata, CryptoPunk nomor 3100. Waktu bulan Juli 2017, CryptoPunk ini tuh dijual dengan harga sekitar 8 Ethereum. Dan di Maret 2021, CryptoPunk unit 3100 ini berhasil dijual lagi dengan harga 4.200 Ethereum. Saat itu 4.200 Ethereum nilainya sekitar 7,6 juta US dollar. Bayangin, dari beberapa ribu dolar tiba-tiba cuannya jadi jutaan dolar cuma dari flipping satu NFT. Kelihatan aneh ya, tapi itulah yang terjadi di dunia NFT. Bagi yang belum tahu atau yang penasaran, kenapa sih orang bisa cuan miliaran bahkan triliunan dan rela bayar jutaan untuk satu gambar digital aja? Di video ini kita akan bahas tuntas apa itu yang disebut dengan NFT, kenapa bisa hype, sampai bagaimana caranya orang bisa cuan. Oke, mari kita mulai dari pengetahuan yang paling dasar. Apa itu NFT? NFT atau Non-Fungible Token adalah aset digital yang unik yang nggak bisa ditukar dengan hal lain yang nilainya sepadan. Nah, apa artinya ini? Coba kamu bayangin, kalau kamu punya satu Bitcoin, kamu bisa tukar satu Bitcoin itu dengan Bitcoin lain jika nilainya sepadan. Dan di sini disebut Bitcoin Trade atau jual beli Bitcoin. Tapi kalau kamu punya NFT, ibaratnya seperti kamu punya lukisan Mona Lisa. Hanya ada satu di seluruh dunia. Nggak akan ada yang bisa gantiin lukisan itu. Kalau ada yang gantiin pun, biasanya itu fake atau palsu. Nah, NFT ini bersifat digital dan dibangun di atas teknologi blockchain yang bikin NFT nggak bisa diduplikasi. Blockchain ini bisa dibilang semacam buku besar digital yang nyimpen data di banyak komputer di seluruh dunia. Bayangin aja, blockchain kayak buku catatan kelas yang isinya ditulis di banyak tempat. Kalau mau nyontek ya pasti ketahuan. Setiap kali ada NFT yang dibuat, informasi kayak siapa pembuatnya, kapan dibuat, dan semua transaksi terkait dicatat secara permanen di blockchain. Jadi kalau ada yang coba-coba menggandakan NFT, blockchain bakal bilang, ini palsu loh. NFT juga punya kode unik semacam DNA digital yang bikin setiap NFT itu berbeda-beda. Jadi meskipun kalian bisa screenshot NFT tersebut, yang kalian punya itu hanyalah gambar biasa atau di sini disebut palsu. Kalian gak akan punya akses ke data asli dari NFT tersebut yang tercatat di blockchain. Nah, terus sejak kapan sih NFT ini pertama muncul? NFT ini muncul pertama kali melalui project Rare Papers pada jaringan Bitcoin di tahun 2016 oleh Joe Lomi. Kemudian mulai berkembang pada tahun 2017 ke NFT jenis lainnya seperti CryptoPunks dan CryptoKitties. Keduanya adalah proyek NFT yang benar-benar mencuri perhatian dunia pada saat itu. Dan kalau ada yang tanya lagi, biasanya itu beli atau jual NFT itu di mana sih platformnya? Paling gampang dan paling populer yang kita semua tahu itu adalah OpenSea. OpenSea adalah platform terbesar dan paling terkenal ketika kamu mau menjual belikan NFT. Tapi kalau kalian mau tahu referensi tempat lain, ada beberapa pilihan top lainnya kok. Misalnya ada Rarible. Terus juga ada Foundation yang lebih eksklusif dan juga lebih keren. Ada platform lainnya seperti SuperRare, Nifty Gateway, dan Known Origin yang mungkin nggak seterkenal OpenSea atau Rarible, tapi kamu juga bisa menggunakan marketplace mereka. Nah, terus kalau ditanya kenapa sih NFT itu bisa segitu hype? Jawabannya ada di faktor ekonomi, status sosial, dan budaya internet. NFT ini memungkinkan orang-orang untuk mempunyai sesuatu yang sangat-sangat unik dan pada saat yang sama bisa menjadi simbol status. Apalagi kalau kamu sudah mempunyai NFT terkenal seperti Bored Ape atau CryptoPunks. Ada beberapa project yang juga menarik. Contohnya apa aja? Gak usah jauh-jauh deh. Di Indonesia, kita punya yang namanya Gozali Everyday. Kalian pasti inget dong Gozali Everyday? Ada nih seorang pria atau mahasiswa yang berusia 22 tahun asal Semarang bernama Gozali yang menjual NFT di platform OpenSea dengan nama Gozali Everyday. Gak main-main loh, pendapatan bisnis NFT milik Gozali ini mencapai valuasi 12,6 miliar rupiah.
Mahasiswa asal Indonesia yang tiba-tiba viral karena jualan NFT miliknya. Dan NFT ini hanya berbentuk selfie Ghazali selama 5 tahun terakhir, tapi setiap harinya. Selain itu, kalian pasti juga pernah dengar tentang Bored Ape Yacht Club. Ini NFT yang dari tadi aku udah sempat sebutin. Bored Ape Yacht Club diluncurkan pada April 2021 oleh perusahaan startup Yuga Labs dan terdiri dari 10.000 gambar profil digital berupa karakter kera atau ape. Setiap kera ini memiliki kombinasi karakteristik dan aksesoris yang berbeda, mulai dari pakaian, ekspresi wajah, hingga latar belakang yang memberikan nilai keunikan tersendiri. Karena Bored Ape Yacht Club ini bukan cuma sekedar gambar, tapi banyak yang menggunakan NFT ini sebagai akses ke event-event eksklusif di seluruh dunia. Bored Ape awalnya dijual seharga $200 dan pada rekor penjualan pada September 2021 menyentuh harga 740 Ethereum, sekitar 2,9 million. NFT lainnya juga sangat sukses seperti Pudgy Penguins, Azuki, Moonbirds, dan masih banyak lagi. Kalau kamu pernah denger semuanya, berarti kamu udah ngikutin NFT. Bagi yang belum, yuk kita pelajari lagi dan masuk lebih dalam sebenarnya fungsionalitas NFT itu buat apa. Kebanyakan yang orang tahu NFT sebagai meme atau karya seni digital yang bisa diperjualbelikan. Tapi nggak cuman itu, NFT juga punya utility atau kegunaan lain yang lebih serius. Misalnya, ada beberapa project NFT yang digunakan untuk masuk ke membership eksklusif seperti Bored Ape Yacht Club. Di dunia gaming ini, NFT juga mempunyai peran yang sangat penting. Salah satu contoh terbaik dan tercommon adalah penggunaan NFT di game Axie Infinity. Game yang memungkinkan kamu untuk memiliki, memperjualbelikan, dan bertarung menggunakan NFT yang berupa karakter atau item di dalam game. Inilah yang bikin NFT mempunyai daya tarik tersendiri, karena ada unsur utility yang jelas. Buat kalian para trader kripto, aku tahu crypto trading itu tricky banget. Tapi say no more kalau kalian udah tahu platform ini. Sini aku kenalin the best crypto exchange yang menurut aku UI UX-nya itu paling gampang untuk dipakai, yaitu OKX. The ultimate trading partner yang bisa bikin trading kamu jauh lebih efisien dan lebih sukses. Karena platform ini sudah digunakan dan dipercayai oleh lebih dari 50 juta pengguna guys di dunia. Di sini kamu bisa trading Bitcoin, Ethereum, dan banyak lagi hanya dalam satu aplikasi aja. Kenapa harus OKX? Soalnya OKX punya fitur-fitur unggulan seperti signal trading, bot trading yang lengkap, dan analisis pasar yang lengkap, semuanya in one platform. Bahkan di OKX ada fitur copy trading yang kamu bisa lakukan dan ikuti crypto trader profesional. Jadi tinggal diem aja dan nungguin cuan. Bisa belajar lewat video ini dan tetap profit deh. Oke, so crypto trading itu gampang banget, kamu nggak perlu pusing. Tinggal pakai kode aku di sini yang aku akan taruh di link di description box. Dan kamu bisa claim hadiah up to $10,000 ketika kamu trading pertama di OKX. Now, continue to the video. Untuk kalian yang udah ngedengerin sampai sejauh ini penjelasan tentang NFT, ini aku mau masuk ke part yang kalian paling tunggu-tunggu. Cara cuan dari NFT. Sebenarnya ada nih beberapa cara untuk cuan dari NFT. Yang paling gampang adalah menjual karya seni kalian ke dalam marketplace NFT, seperti layaknya Ghazali Everyday. Jadi kalau kalian punya bakat seni atau digital art, kalian bisa banget ubah digital art kalian menjadi NFT dan jual karya seni kalian di marketplace NFT, seperti OpenSea atau Rarible. Tapi ada juga nih cara lain, kalian bisa jadi investor NFT. Ini sebenarnya mirip seperti beli saham, tapi bedanya kalian hold karya seni ini dengan harapan kedepannya akan naik value dari karya seni ini. Contohnya nih, ada orang yang beli CryptoPunk di harga dia masih murah atau mendapatkannya melalui minting secara gratis. Dan ketika sudah booming atau market lagi bagus, demand otomatis akan naik dan harga dari NFT kamu ini juga akan ikut naik, sama layaknya dengan saham. Biar nggak cuman angan-angan, yuk kita lihat data pasar NFT. Tahun 2021, total volume NFT meledak gila-gilaan. Menurut data dari DappRadar, transaksi NFT mencapai lebih dari 20 miliar US dollar. Dan bahkan di tahun 2022, walaupun pasar kripto masih fluktuatif, NFT tetap berjaya dengan transaksi menyentuh 24 miliar US dollar. Gak cuma itu aja, di balik angka-angka ini, ada juga project-project yang bikin gempar dunia NFT. Dan kenapa bisa menjadi salah satu atau dua project yang mempelopori orang untuk masuk ke NFT. Salah satunya ada Pransky, seorang kolektor NFT yang dulu membeli banyak sekali Bored Ape Yacht Club ketika harga mintingnya masih murah banget. Dia berhasil menjual beberapa Bored Ape miliknya dengan harga total lebih dari 1,5 juta
juta US dollar. Dan modalnya aja tuh nggak sampai sepertiganya. Ada juga G-Money, seorang investor kripto yang membeli CryptoPunk seharga 150.000 US dollar di tahun 2020 dan harganya naik berkali-kali lipat. Nah, yang paling fantastis, ada seorang NFT creator bernama Beeple atau Mike Winkelmann, di mana dia adalah seniman digital yang gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba jadi jutawan gara-gara menjual satu karya NFT-nya dia. NFT dia yang berjudul Everyday The First 5,000 Days berhasil dilelang di Christie's dengan harga 69 juta US dollar. Yap, dan ini tuh sekitar 1 triliun rupiah lebih. Bayangin guys, karya digital bisa dilelang di auction house terbesar yaitu Christie's dan bisa laku segitu besar. Beeple sendiri pun, si senimannya, tidak menyangka kalau NFT-nya akan laku segitu tinggi harganya. Kenapa bisa mahal banget? Karena sih katanya Everydays ini adalah kolase dari 5.000 gambar yang dia buat setiap hari selama 13 tahun. Bayangin, setiap hari selama lebih dari 1 dekade, Beeple menggambar dan mengunggah satu karya digital ke internet. Mulai dari desain 3D futuristik, tokoh-tokoh pop culture, hingga kritik sosial yang kocak. Saat lelang dibuka, harga artworknya cuma $100. Tapi saat proses lelang berlangsung, para kolektor dan investor besar mulai melihat potensi luar biasa dari karya ini. Dan dalam hitungan jam, tawaran mulai melonjak drastis. Jadi guys, cerita Beeple, Pranksky, G-Money ini adalah contoh nyata di mana dunia NFT ini bisa menghasilkan keuntungan yang gak main-main. Tapi ingat juga, ini tuh pasar yang spekulatif. Banyak yang rugi besar karena beli NFT yang ternyata nilainya turun drastis. Jadi kalau kalian mau masuk ke dunia NFT, pastikan tahu resikonya. Next, the big question. Kok NFT sekarang redup ya? Kemana aja? Dan kenapa udah nggak kedengeran lagi? Ya memang udah nggak se-hype dulu. Kalau kita lihat dari berita-berita terbaru, banyak project NFT yang harganya juga turun drastis. Para kolektor juga mulai berhati-hati. Misalnya, harga rata-rata NFT yang terjual di bulan Juli 2023 turun hingga 90% dari puncaknya di tahun 2021. Tapi kenapa bisa nggak se-hype itu lagi? Salah satu alasan utamanya adalah harga yang melambung terlalu tinggi. Banyak NFT yang harganya sudah tidak masuk akal, jauh di atas nilai sebenarnya. Ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang mereka beli? Selain itu, banyak juga kasus penipuan di dunia NFT. Orang-orang kehilangan uang karena tertipu oleh proyek-proyek palsu. Banyak juga yang melihat NFT sebagai jalan pintas untuk kaya mendadak. Karena melihat keuntungan dari banyak orang-orang besar, sekarang jadi tergiur untuk ikut-ikutan beli. Tapi nggak semua orang bisa dapat untung besar dari NFT. Banyak juga yang malah rugi. Nah, dari situlah muncul istilah the NFT bubble. Itulah yang terjadi dengan NFT. Jadi kesimpulannya, NFT itu masih kok menjadi topik yang harus dibahas, tapi kita harus lebih rasional dalam melihatnya. Jangan sampai terbawa arus, dan kamu juga harus riset kegunaan untuk NFT ini tuh apa sih sebenarnya. Karena banyak kok project-project yang baru akan muncul yang menggunakan NFT. Apalagi project yang juga mau fokus kepada utility di balik NFT ini, daripada hanya fokus kepada karya seninya. Jadi meskipun kita sudah tidak melihat hype yang sama, NFT juga masih punya potensi yang besar di masa depan. Terutama dalam bidang gaming, komunitas, dan bahkan properti. Jadi menurut kalian gimana masa depan NFT? Masih worth it gak untuk dibeli sekarang? Atau justru terlalu beresiko? Coba komen di bawah ini ya, aku pengen tahu pendapat kalian. See you in the next video.